Selamat malam semuanya teman-teman. Oke, ada kasus baru ya. Mbaknya ini pernah bekerja di Hong Kong dulu 6 tahun. Artinya dia ex Hong Kong. Kemudian pulang ke Indonesia dan ini potongan lagi masih 5 bulan ya. Dia baru bekerja 5 bulan dan masih potongan. Artinya dia baru kembali lagi proses dari Indonesia. Dan mbaknya ini sangat kurang beruntung karena dia menjaga seorang anak yang duduk di kursi roda, dan anaknya ini dibilang stres, sebenarnya bukan stres seperti itu ya, tetapi anaknya yang dijaga ini laki-laki tapi kurang kayak Down syndrome seperti itu. Dan majikannya di sini temperamen, bahkan juga memukul dan ini kayaknya dari anaknya laki-laki itu tadi. Dan dia bekas cakarannya itu parah banget. Dia sudah melapor ke agen, tapi sama agen diancam akan dikembalikan ke Indonesia. Minta solusinya bagaimana? Pertanyaannya adalah, Anda maunya apa dulu? Di sini kalau Anda mendapatkan perlakuan seperti ini, yang dilakukan yang pertama, selain Anda sudah melapor kepada agensi ternyata responnya seperti itu wajib Anda catat. Yang kedua, mengumpulkan semua bukti yang menunjukkan ke arah penganiayaannya, di foto maupun di video. Dalam video itu ada tanggalnya, di set tanggalnya, dan dalam foto pun juga di set tanggalnya. Kemudian mulailah membuat catatan atau buku harian untuk menjelaskan kejadian yang Anda alami sejak kapan Anda mulai menerima perlakuan ill treatment tersebut. Di mana ill treatment ini adalah perlakuan yang tidak sewajarnya. Ill treatment tidak hanya tidak diberi makan tidak cukup, tidak hanya Anda dihina, tidak hanya Anda dimarahi secara tidak wajar karena diserang mental Anda, sehingga pembuktian itu akan sangat susah kalau tidak ada pembuktian. Tetapi karena ini berhubung Anda benar-benar terjadi penganiayaan, terjadi pukulan atau terjadi pada fisik Anda, itu sangat mudah. Namun sekali lagi tetap membutuhkan Anda memberikan penjelasan secara detail, di mana kapan Anda masuk ke rumah majikan, nama agen Anda, kemudian sejak kapan itu terjadi, terus sudahkah Anda menyampaikan kepada majikan Anda, respon majikan Anda bagaimana. Jadi ini wajib Anda tulis berturut, dan kemudian memberikan bukti-bukti tersebut. Langkah yang harus dilakukan setelah Anda mendapatkan bukti-bukti tersebut, kalau Anda mengambil langkah untuk mengundurkan diri, bukti-bukti tersebut serta alasan Anda mengundurkan diri wajib Anda lampirkan kepada Labor Departemen dan Imigrasi Hong Kong. Kenapa demikian? Nah, karena nanti Anda di situ akan dimintai keterangan apakah Anda akan melanjutkan kasus ke lebih jauh atau Anda cukup berhenti sampai di sini saja. Dan biasanya teman-teman tidak akan perlu untuk melangkah lebih jauh, karena kalau Anda melangkah lebih jauh, maka Anda akan lebih susah lagi untuk proses ke depannya. Di saat Anda sedang menjalani kasus atau di saat Anda sedang menjalani pelaporan kasus atau kasus sedang berjalan, Anda tidak boleh mencari majikan baru atau apply majikan baru. Itu adalah peraturan di Hong Kong, di mana di saat Anda menjalani kasus, kecuali pihak Labor Departemen sudah mendeklirkan kasus Anda atau sudah memberikan surat keterangan kepada Anda secara tertulis bahwa Anda dibolehkan untuk proses majikan baru dan mencari majikan baru. Namun di sini yang perlu dipertimbangkan kembali oleh teman-teman di saat kondisi seperti ini adalah sistem online. Di saat Anda kembali dari Indonesia, proses dari Indonesia, maka Anda masih terikat sistem online yang notabene Anda tidak bisa pindah agen. Kalau ternyata agen Anda ini nakal,
secara otomatis Anda pun juga susah mau mencari majikan baru, agen Anda tidak akan membantu. Kalaupun iya, Anda harus mencari agen yang satu PT dengan agen Anda, yang satu PT, di mana agen yang satu PT dengan Anda memberangkatkan Anda itu. Dan bagaimana mencarinya? Itu yang kita tidak akan pernah tahu, karena kalau ke KJRI juga tidak tahu apakah KJRI memberitahu, karena selama ini tidak ada keterbukaan hal ini. Jadi yang akan menjadi alasan di saat Anda masih potongan dan baru selesai potongan, di saat Anda pindah majikan Anda boleh, tetapi untuk pindah agensi Anda tidak bisa karena Anda masih terikat sistem online. Dan kalaupun Anda bisa, nanti akan di-charge lebih dengan alasan membuka kunci, yang notabene kunci yang mana kita pun juga tidak tahu ya. Sementara di saat Anda menggunakan agen lain dengan PT lain, maka Anda membutuhkan surat pelimpahan proses dari agen lama ke agen baru, dari PT lama ke PT baru, karena setiap agen berbeda PT-nya. Nah, di sini yang perlu diketahui teman-teman adalah pahami proses. Jika Anda mengalami hal seperti ini, laporkan ke KJRI, sampaikan ke KJRI. Saya ingin tahu juga bagaimana tindakan KJRI di saat ada hal-hal seperti ini. Dan tadi kebetulan saya screenshot, saya kirim forward ke salah satu konsul di KJRI. Namun belum ada tanggapan, belum ada respon. Apakah dan bagaimana solusi dari beliau? Tidak ada ya. Saya belum mendapatkan solusi, saya belum mendapatkan jawaban. Bukan tidak ada, tapi beliau belum cek juga WhatsApp saya ya. Yang pasti itu tak kasih tahu bahwa ini contohnya, di mana ada di luar sana teman-teman itu kurang merasa aman di saat mereka melaporkan kasus mereka, kurang merasa aman di saat mereka mau mengambil keputusan yang sebenarnya dia memang harus membutuhkan dukungan, dan dia sendiri juga bisa mengambil keputusan, seharusnya dia bisa keluar dengan kondisi tertentu, dengan penguatan bukti tersebut bahwa dia membahayakan dirinya kalau dia berkelanjutan. Dan ini masuk salah satu catatan, Anda boleh meninggalkan pekerjaan Anda atau Anda boleh memutus kontrak dengan tanpa mengganti rugi 1 bulan gaji jika Anda keluar langsung. Persyaratannya yaitu tadi, membuat kronologi jelas serta memberikan buktinya, kalau bisa Anda divisum. Jadi itu akan memberikan penguatan bagi alasan Anda mengundurkan diri karena Anda mendapatkan ill treatment atau aniaya itu tadi. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Awang kemarin, Pak Awang pun memberikan satu penjelasan bahwa KJRI akan mencoba membantu mendampingi kasus seperti ini dan mengarahkan ke Labor Departemen serta meminta pertimbangan kepada Imigrasi Hong Kong untuk memberikan kelonggaran kepada si A atau korban tersebut untuk proses di Hong Kong. Namun Anda bukan berarti boleh secara langsung atau garansi Anda bisa tinggal di Hong Kong untuk menunggu proses Anda, karena keputusan tersebut mutlak tetap menjadi keputusan Imigrasi Hong Kong. Jadi meskipun Anda boleh mengajukan, dan KJRI pun juga memberi penjelasan, tapi belum tentu pihak Imigrasi Hong Kong meloloskan bahwa Anda adalah salah satu dari case di mana masuk ke special case. Yang mana special case di sini bukan merupakan yang paten dari 3, yaitu 1 jika majikan yang tanda tangan meninggal, 2 majikan mengalami financial problem, yang ketiga majikan pindah negara. Kalau yang 3 ini serta yang keempat adalah tambahan di mana majikan tidak membutuhkan Anda atau tidak membutuhkan pekerja berikutnya, maka itu dibolehkan proses di Hong Kong, namun itu jelas sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Tetapi kalau dalam kondisi seperti mbaknya ini, maka itu langkahnya memang agak susah, agak rumit, agak sulit. Dan apakah Anda sanggup mengikuti prosesnya, kembali lagi ke Anda. Dan saran saya, kalau kasus Anda seperti ini, selain Anda melapor ke KJRI, mintalah bantuan NGO, diantaranya adalah Mission maupun IMBU. Kalau Anda meminta bantuan mereka, mungkin akan ada dukungan lain. Tetapi kembali lagi, di saat Anda mau memproses majikan baru, Anda tidak bisa menggunakan agen lain selain agen Anda. Jadi
harap diperhatikan bagi teman-teman yang baru masuk Hong Kong, meskipun Anda sudah X dan Anda kembali lagi ke Indonesia, proses lagi dari Indonesia, potongan gaji ataupun Anda tidak potongan gaji, entah Anda membayar biaya sendiri di depan ataupun Anda dengan meminjam atau potongan gaji, maka Anda masih terikat sistem online, yang artinya Anda boleh pindah majikan tetapi tidak pindah proses agensi. Jadi harap dicamkan ini. Dan masalah Anda, ingat, solusinya hanya Anda yang tahu mengambil keputusan. Anda boleh mengundurkan diri tetapi dengan syarat ketentuan berlaku, memberikan alasan yang tepat, mengirimkan surat pemutusan kontrak Anda kepada imigrasi Hong Kong, dan memberitahukan surat pemutusan Anda kepada majikan Anda. Nah, di sini mbaknya selalu bilang bahwa di saat saya ngomong ke majikan saya bahwa saya akan melaporkan ke KJRI, mereka berubah baik, merayu-rayu. Nah, akhirnya Anda luluh kembali, memikirkan kembali. Nah, disinilah yang justru merusak mental Anda, karena sebenarnya Anda sudah tahu bahwa ini hanya tipuan, ya, ini hanya tipuan dan tidak akan pernah, dia itu sebenarnya sudah tahu, ya. Jadi membuat Anda samyun, padahal sebenarnya Anda tahu hasilnya apa, ya sama, akan kembali semula, ya. Jadi harap diperhatikan sekali lagi bahwa jika ada beberapa syarat ketentuan berlaku di sana yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman jika mengundurkan diri. Terus ditambah lagi, yaitu jika saya sakit mbak, saya ingin mengundurkan diri, apa konsekuensinya? Di saat Anda sakit, kalau Anda merasa sudah tidak nyaman bekerja di rumah itu dan Anda ingin mengundurkan diri, boleh, itu hak Anda. Dan memberikan penjelasan kepada majikan atau Anda memberikan surat notis kepada majikan dengan alasan memang Anda ingin pulang, tidak ada masalah. Dan hak-hak Anda terminate kontrak ya tetap sama seperti pemutusan kontrak yang biasanya, hanya saja alasannya yang membedakan, ya kan. Dan ya tiket tetap tanggung jawab majikan apapun alasannya. Terus masih ada lagi bagi teman-teman yang mana Anda ini saat ini mungkin menerima surat merah, ya, karena Anda mengajukan banding tidak bisa di saat Anda menunggu visa di Hong Kong. Karena teman-teman di sini selalu tidak percaya bahwa kalau terjadi pemutusan kontrak Anda harus pulang ke negara asal. Tetapi Anda tetap kekeh merasa bahwa peraturan diubah, padahal peraturan Hong Kong tidak ada yang dirubah. Peraturan Hong Kong tetap sama. Terjadi pemutusan kontrak, jika bukan special case, Anda harus kembali ke negara asal untuk menunggu proses. Kecuali Anda masuk ke special case, diantaranya yaitu tadi 1. Majikan meninggal, 2. financial problem, 3. Majikan pindah negara, yang keempat majikan tidak membutuhkan tenaga Anda lagi atau pembantu lagi, sehingga setelah Anda tidak dibutuhkan dia pun juga tidak ngeceng lagi. Terus selanjutnya jika Anda memang mengalami ill treatment seperti dianiaya itu tadi, namun untuk kasus aniaya Anda perlu pembuktian dan perincian data yang jelas. Silahkan Anda yang mana, mulailah untuk berpikir kembali. Kenapa di sini saya selalu menyarankan pahami aturan, pahami kontrak kerja, biasakan untuk belajar mandiri, dan mulailah bertanya kebutuhan Anda yang mana. Setelah selanjutnya Anda bisa memutuskan, maka Anda akan bisa mengambil langkahnya kalau Anda sudah tahu undang-undangnya dan Anda sudah tahu langkah-langkahnya. Sekali lagi, masalah itu pasti punya solusinya. Yang menjadi masalah utama adalah berani tidak Anda mengambil resiko dari solusi yang Anda pilih.